Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga anggota Komisi 4 DPR RI sekaligus istri Gubernur NTT Julie Laiskodat memberi perhatian penuh pada pengembangan tenun Sumba. Salah satu pencapaiannya adalah ketika Presiden Joko Widodo memakai tenun Sumba pada acara 17 Agustus. Dan pemirsa, berikut wawancara pemimpin redaksi Berita 1 TV Primus Dorimulu dengan Julie Laiskodat. Kali ini kunjungan saya mendampingi Pak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, khusus untuk keempat Sumba di Nusa Tenggara Timur, mulai dari Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya. Yang pertama adalah saya puji syukur ya, karena ini kali kita tujuannya itu adalah untuk lebih banyak ke penenun dengan ke petani, tetapi ternyata kita di sini juga bisa mengulurkan tangan kita, khususnya Pak Rahmat Gobel, yang langsung mengulurkan tangan dan melihat langsung yang bencana yang terjadi di NTT ini. Dan di Sumba, empat Sumba ini kita tahu bahwa tenun itu kan sangat dikenal, sudah mendunia. Hanya masalah penenun selalu ada dua, yaitu adalah satu tentang modal pertama mereka, dan yang kedua adalah pangsa pasar. Jadi saya didampingi dengan Pak Rahmat Gobel. Pak Rahmat Gobel memberi solusi kepada masyarakat beberapa ide untuk bagaimana keluar dari masalah-masalah tersebut. Yang saya sangat senang adalah tentang karena Pak Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel itu sangat entrepreneur dan wawasannya luas, sehingga saya belajar untuk bagaimana men-set up di para mama penenun itu koperasi. Nah, itu yang mama penenun adalah sesuatu yang mungkin di NTT tidak ada. Tetapi kenapa untungnya untuk berkoperasi itu adalah selama ini mama penenun itu kalau cari benang itu mungkin susah dan mahal karena mereka harus ke kabupaten lain, maupun biayanya itu jadi perorangan untuk pergi. Jadi otomatis harga modal mereka sendiri sudah tinggi. Jadi kalau mereka modal tinggi, bersaing untuk ke luar pun juga susah karena harganya sudah tinggi. Tapi dengan koperasi, bahwa mereka tidak usah jauh-jauh lagi membeli benang di tempatnya, di koperasi di wilayah tersebut, ya kan, kelompoknya sendiri. Jadi utus orang itu belinya itu, tetapi walaupun utusnya satu, tetapi belinya itu adalah untuk seluruh kelompok penenun, mama penenun yang ada di koperasi, dan itu meringankan mereka punya modal. Yang berikut adalah saya senang bahwa ini kali Pak Rahmat Gobel karena pernah menjadi menteri kita, sehingga beliau punya networking, jaringan itu sangat luas sekali. Dan saya tahu bahwa budaya tenun itu sangat kaya di Nusa Tenggara Timur. Kami mempunyai 800 lebih motif dari seluruh 22 kabupaten kota. Dan yang masalah kedua adalah pangsa pasar. Dan makanya saya sebagai Ketua Dekranasda juga, saya sudah memulai untuk membuka jaringan ini sehingga sepanjang nasional maupun internasional. Tapi dengan adanya Wakil Ketua DPR ini datang, dengan pengalaman, dengan networking yang luas, kami akan minta bantuan beliau untuk membukanya. Dan juga ada beberapa, karena Pak Rahmat Gobel itu lebih sering di Jepang yang mana kita tahu notabene udah maju, sehingga beberapa sampel itu beliau kasih lihat ke kita, sehingga membuat jadi cenderamata kelas internasional itu seperti apa, sehingga sekarang kami membuka, kami punya wawasan untuk lebih ke arah ke nasional dan internasional. Kemudian tentang bagaimana mempatenkan segera, jangan sampai, kan Jepara juga banyak bikin murah pakai mesin ya. Jadi saya sudah, sebelum saya menjabat sebagai Ketua Dekranasda, saya sudah tahu bahwa kita punya motif-motif itu, mohon maaf, di provinsi lain memprinting motif-motif kami, sehingga kami tahu bahwa kelemahan kami itu adalah apakah motif itu benar-benar milik kita, kan harus dibuktikan secara hukum. Jadi saya punya program di Dekranasda dibantu oleh Dinas Perindak, itu kami dari tahun kemarin, kami sudah 22 kabupaten kota, sudah 10 yang sudah kami indikasi geografis, sudah terdaftarkan.
kabupatennya, motif-motif tertentu untuk menjadi haknya kabupaten. Nah, tahun ini kami akan selesaikan 12-nya sehingga by tahun ini kami sudah selesai seluruh identifikasi geografis. Setelah itu, step saya berikut sebagai Ketua Dekranasda adalah saya akan anggarkan untuk masuk ke hak paten motif. Nah, 800 lebih itu perlu tahapan dan kesulitan saya adalah anggaran tidak sulit, tetapi yang kesulitan saya adalah tentang nilai cerita tentang motif tersebut yang mau kita patenkan itu harus dari benar-benar dari leluhur dan memang benar-benar itu memang ceritanya itu baru harus benar seperti itu supaya bisa kita patenkan. Kalau menurut saya zaman sekarang ini di era milenial, kita nggak bisa jual sesuatu ini hanya sekedar produk. Harus ada nilai cerita yaitu narasinya. Itu yang menarik orang. Apalagi Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, pariwisata menjadi prime movernya program beliau. Sehingga memang narasi itu penting untuk menarik ke antusiasme para wisatawan. Karena jujur saja kalau secara alam yang Tuhan sudah kasih, alam kita itu memang tiap kabupaten beda-beda Tuhan sudah kasih. Tetapi kalau alam itu kan kita bersaing dengan provinsi lain, internasional, laut orang lain juga punya, gunung mereka punya. Tetapi yang mereka nggak punya hanya kita doang itu adalah budayanya. Salah satu adalah itu narasi dari budaya tersebut. Jadi saya sudah sebagai Ketua Dekranasda menghimbau kepada Dinas Pendidikan Budaya untuk seni masuk ke sekolah. Jadinya satu adalah tentang yang SMK, saya mewajibkan supaya bisa setiap kabupaten, karena motifnya beda, ada setiap kabupaten mempunyai SMK itu yang mempunyai jurusannya itu khusus memang menenun. Di NTT itu baru ada yang saya tahu itu adalah SMK 4 di Kota Kupang. Jadi mereka sudah berkolaborasi dengan kami. Kami yang modalin Dekranasda yang modalin benang dengan alatnya, tetapi mereka menenun, habis itu kami yang membelinya. Motifnya kami pesan, kami yang membelinya sehingga untungnya itu dibagi antara sekolah sekian persen, muridnya sekian persen. Jadi dari kecil itu saya sudah kepingin supaya anak-anak meneruskan budaya ini. Karena mengingat sekarang penenun rata-rata mama-mama yang sudah tua, yang anak-anak muda ini sudah tidak merasa itu kuno tradisional, tetapi sekarang puji Tuhan setelah berkibarnya tenun NTT, apalagi setelah dipakai Pak Jokowi. 2 kali betul, 14 Agustus sama 17 Agustus. Tidak, makanya saya bilang Tuhan baik, karena saya lagi duduk-duduk ngopi di Dekranasda, tiba-tiba dari istana telepon bahwa minta bahwa nanya saya apakah saya Ketua Dekranasda NTT, saya bilang iya, terus habis itu mereka bilang apakah Pak Jokowi berkenan untuk memakai pakaian adat untuk di tanggal 14 Agustus. Saya bilang saya siap, mau kabupaten yang mana, seperti itu. Jadi pada saat itu Pak Jokowi kata staf presidennya bilang Bapak memilih untuk kalau tidak di daerah kepulauan kecil yaitu Rote dengan Sabu. Jadi saya siapin dua-duanya. Jadi saya siapin dua-duanya untuk bawa ke istana untuk dipilih oleh Pak Presiden, sehingga Pak Presiden pada saat itu di tanggal 14 Agustus memilih yang dari Kabupaten Sabu. Nah itu Kabupaten Sabu itu waktu pada saat beliau kenakan itu memang sudah menjadi pakaian adat. Saya pernah ditanya bahwa saya desainernya, tuh sebenarnya saya bukan desainernya, karena kalau pakaian adat itu adalah desainer itu adalah nenek moyang kita, nenek moyang kami di NTT yang mendesain itu, dan itu adalah pakaian besar panglima perangnya dan menjadi raja terdepannya. Karena kami Nusa Tenggara Timur sangat kagum oleh Pak Presiden, sehingga kami merasa beliaulah yang adalah garda terdepan kita dan panglima kita yang akan memimpin kita untuk dari kegelapan untuk menuju terang. Jadi itulah yang itu. Nah yang kedua adalah pada saat saya juga kaget juga, saya pikir 1 kali ya, terus saya senangnya belum hilang, tiba-tiba saya diteleponin lagi oleh istana bahwa Bapak berkenan pakai lagi. Nah
Bapak berkenan pakai, saya bilang, Bapak mau kabupaten mana? Nah kali ini yang kesulitan saya, Bapak bilang terserah Ibu Gubernur aja katanya. Nah itu yang membuat saya makin pusing lagi, aduh ini Bapak yang mau pakai gimana? Tapi saya pikir karena 17 Agustus, nuansanya supaya ada merah putihnya itu, sehingga saya memikir untuk dari daratan timur. Dan waktu itu saya memberikan Kabupaten Malaka dengan juga Kabupaten TTS, dan Pak Jokowi memilih untuk pakai dari Timur Tengah Selatan. Dan itu memang ada ceritanya, jadi juga saya kenapa kenakan itu karena pada saat Pak Jokowi memakai apa yang di kepalanya itu adalah tanduk kecil. Jadi kenapa? Karena kami merasa bahwa Pak Presiden itu adalah di depan, kita ikut di belakangnya, di Bapak suruh kemana kita ikut, dan beliau menjadi apa ya, melindungi kita semuanya, seperti itu. Saya tidak, mohon maaf sekali, saya paling anti printing sebenarnya tentang tenunan NTT, karena begini, kalau printing merajalela di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, berarti itu akan mematikan, dalam tanda kutip, mematikan mata pencarian para mama-mama penenun. Betul. Karena apa? Nggak dijual pun mama-mama penenun itu harus menenun. Ya kan? Di sebagian desa itu malah Anda masih membawa tradisi yang namanya perempuan tidak bisa menenun, dia belum bisa menikah, seperti itu. Dan secara adat maupun suka atau duka pasti ada tenunnya, sehingga mereka itu sekarang kan kita angkat untuk bukan hanya untuk kebutuhan, tetapi juga meningkatkan ekonomi, gitu. Nah, kalau printing merajalela, printing itu kan adalah mesin, berarti mama-mama itu nanti mati mata pencariannya. Jadi saya sangat anti dengan bersikeras untuk tidak di printing handmade, karena memang leluhur kita ini tinggalkan ini sesuatu yang memang sangat bermakna budayanya, tidak bisa dibikin seperti kayak apa ya, pabrikan ya, seperti itu. Ya, sehingga mereka itu harus bukan hanya urus rumah tangganya, suami, anak, tetapi mereka juga harus ke kebun, membantu suaminya dan segala. Pada saat nggak ada kerjaan di luar itu, nggak ada kerjaan di rumah itu, baru mereka menenun. Nah makanya sekarang ini saya ada binaan-binaan kelompok yang sudah saya bikin seperti kerja, dia tiap pagi pokoknya 6 sampai 8 jam itu wajib menenun, sehingga dalam jangka waktu sekian lama tenunnya sudah selesai, tidak perlu memakan berbulan-bulan atau tahunan. Memang kalau misalnya yang tenun yang memang tingkat kesulitan tinggi seperti dari kapas, ya kan, atau mungkin kayak seperti ini yang ikatnya itu, karena ikatnya beda, celupnya beda dan segala itu yang makan waktu. Tapi kalau yang udah dari benang kayak seperti yang saya pakai udah dari benang pabrik, itu seharusnya cepat. Karena saya sempat ke Ekuador. Ekuador itu kalau menurut sejarah mereka itu 400 atau 600 tahun yang lalu mereka belajar menenun itu nenek moyang dari sini. Kok bisa begitu? Ekuador ya? Yes, karena pernah Ibu Duta Besar mengundang kami berbicara dengan penenun sana dan penenun sini dari NTT. Dan mereka itu malah cuma tenun ikat seperti ini, tidak ada itu yang lain. Tetapi mereka itu di sana karena etos kerjanya ibu-ibunya memang cekatan dan cepat gitu ya, dan memang konsentrasi. Selendang mereka itu dalam 2 jam selesai. Jadi kalau pasmina mereka dalam sekian jam selesai. Tapi kualitas gimana kualitasnya? Enggak terlalu beda sama kita. Oke. Malah saya punya kelemahan, saya kemarin makanya saya belajar banyak, sekarang saya lagi pengadaan untuk benang yang memang harganya kejangkau, ya kan, tapi mereka punya kualitas lebih lembut, seperti menuju ke sutra, seperti itu. Jadi saya bilang sama mama, tidak bisa dibandingkan bahwa mama tidak hitung bahwa mama punya setiap hari itu berapa jam yang dikomit untuk ini dijadikan pekerjaan sambilan atau pekerjaan tetap. Jadi mesti ada wanita memang full time ya? Sekarang ya puji Tuhan karena NTT tenunnya sudah mulai berkibar, sehingga banyak sekali yang sudah mereka at least 6 jam mereka. Kalau full time bisa berapa lama? Kalau full time, kalau misalnya tenun yang jangan tenunin ya, tenunnya seperti ini itu paling sekitar, kalau di Ekuador itu paling sekitar, kalau di Ekuador Ekuador seminggu, ya mungkin sekitar di 2 minggu lah. 2 minggu bisa ya? Ya, kalau dari benang itu ya. Kalau di sini mungkin agak makan lama. Kalau mereka itu bisa 2 bulan, kalau menurut saya kalau mereka dijadikan itu sebulan bisa. Bisa ya. Kemudian bagaimana supaya ini volumenya lebih banyak dan
cepat dijual. Artinya sekarang kan produksi berlimpah, ada banyak juga. Produksi susah, tetapi nggak banyak laku juga. Iya, makanya sekarang menurut saya bikin programnya itu dari hulu ke hilir. Jadi bukan hanya bantu yang permasalahan bersama, tapi di hilir yang masalah mereka tadi. Jadi saya Dekranasda itu menjadi off taker semestinya sekarang. Memang saya kecil, ya. makanya saya minta Pak Rahmat Robel, Ketua DPR RI, untuk membantu saya untuk buka channel ke lebih besar, yaitu mungkin di Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Perindustrian dengan Perdagangan, supaya kita bisa pangsa-pasar besar off takernya, BUMN mungkin bisa masuk. Oke, nah yang terakhir Bu, yang terakhir ini ibu-ibu Dekranasda di kabupaten sudah mendukung nggak? Oh, sangat mendukung. Mereka memang menurut mereka saya buat sesuatu out of the box, ya kan? Jadi bukan gubernur aja out of the box, tapi istri gubernur juga out of the box. Yang mana sekarang mereka banyak sekali yang sudah uji studi bandingnya itu di Dekranasda kami di Kota Kupang, sehingga mereka sudah beberapa kabupaten sudah mulai meniru itu. Jadi saya bersyukur sekali, tidak susah dengan Ketua Dekranasda kabupaten karena 22 kabupaten itu sangat kompak sekali. Itu kelebihan orang ini. Oh, itu ya, luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih.